Semangat Garudaku terbang tinggi di langit biru. Dengan semangat kita bersatu menuju kejayaan baru. Mengejutkan, Lionel Messi ikut seleksi timnas U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelum menuju ke pembahasan, mari dukung channel Game Wing ini dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia U17 Noparianto menemukan Lionel Messi. Dia mengajaknya mengikuti seleksi menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Lionel Messi yang didapatkan Nopa adalah Lionel Messi Al-Fahri, bek Asiop FC yang lahir di Jakarta pada 6 Mei 2008. Messi bersama 31 pemain lainnya akan coba memikat Noparianto dalam trial timnas Indonesia U17 demi menembus skuad untuk kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025, Noparianto dan PSSI melakukan seleksi tambahan, tulis akun Instagram @timnasional_indonesia Senin 5 Agustus 2024. Selain Lionel Messi, Nopa juga memberikan kesempatan kepada 3 pemain abroad untuk mengadu peruntungan di timnas Indonesia U17. Yang ketiganya adalah Matteo Davies yang membela Subiaco di Australia, Ocean Erwin Lim di FC Cardedi, Spanyol, dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA Spanyol. Seleksi ini dalam rangka Nopa mencari pemain hidden game yang bisa dimasukkan ke timnas Indonesia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan berkancah di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu masuk grup G. Tim Garuda Muda bakal berhadapan dengan tuan rumah Timnas Kuwait U17, Timnas Australia U17, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U17. Juara grup A sampai J serta 5 runner-up terbaik berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada tanggal 3-20 April tahun depan. Timnas Indonesia U17 adalah seleksi pemain Noparianto lega, Matthew Baker tak pilih Australia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Noparianto rencananya akan melakukan seleksi pemain dari hasil Ashraf, Liga Top Skor, termasuk pemain diaspora untuk persiapan babak kualifikasi grup G Piala Asia U17 2025 pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2024. Indonesia satu grup dengan tuan rumah Timnas Kuwait U17, Timnas Australia U17, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U17. Ya, kami di tanggal 5 Agustus akan mulai dengan seleksi pemain dari hasil Ashraf dan hasil Liga Top Skor, termasuk pemain diaspora yang akan datang lagi. Setelah itu, tanggal 12 kami akan tesnya di Bali dengan pemain dari Piala AFF kemarin ditambah dengan pemain seleksi kami itu. Jelas Noparianto di Bandung, Sabtu 3 Agustus 2024. Bermain di Kuwait tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi, terutama suhu dan cuaca, sebab ini hal baru bagi para pemainnya. Di sisi lain, Nopa mengaku cukup kaget dengan kabar Matthew Baker yang tiba-tiba dipanggil timnas Australia. Namun, hal itu lanjut Nopa merupakan hal yang wajar sebab Baker memang pemain potensial. Tapi yang pasti kami kaget juga, dia tiba-tiba dipanggil timnas Australia karena gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Baker dipanggil oleh timnas Australia, seru Nopa sambil tersenyum. Setelah itu kami berkomunikasi dengan keluarga Baker dan kami bersyukur Baker masih pegang komitmennya bermain untuk timnas Indonesia, tambah Nopa. Rencananya pada tanggal 29 Agustus ia kembali membantu Sintayong sudah bergabung untuk persiapan di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan akan bertolak ke Arab Saudi. Tapi Nopa akan fokus di timnas Indonesia U17. Apalagi akan menghadapi lawan-lawan yang levelnya di atas, dan di Kuwait akan berbeda dengan di Laos, Brunei atau Timor Leste.
Pemain harus mendapatkan pengalaman yang baik di kualifikasi Piala Asia U17. Imbuh ex pemain bertahan Persib Bandung ini. Tanpa Welber Jardim, bagaimana timnas Indonesia U19 menghadapi Sold on Us Cup 2024? Timnas Indonesia U19 disibukkan dengan banyak agenda pertengahan 2024. Setelah menjuarai Piala AFF U19 2024, Garuda Nusantara akan berlaga di Sold on Us Cup 2024. Sold on Us Cup 2024 merupakan turnamen yang diselenggarakan oleh Korea Selatan. Turnamen itu akan digelar di Makdong Stadium, Seoul pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2024. Selain timnas Indonesia, Sold on Us Cup 2020 juga diikuti oleh sang tuan rumah Korea Selatan, Thailand, dan Argentina juga akan mengambil bagian dalam turnamen itu. Namun, beberapa pemain keturunan yang dimiliki timnas Indonesia U19 tidak akan ambil bagian dalam Sold on Us Cup 2024. Misalnya pemain keturunan Brazil Welber Jardim. Absennya Welber Jardim itu harus diantisipasi oleh pelatih timnas U19 sebab sosok berusia 18 tahun itu memiliki peran yang cukup penting di skuad Garuda Nusantara. Welber Jardim pertama kali mencuat sebagai bek kanan. Posisi itu dijalani Jardim sejak ia bermain di level akademi di Sao Paulo. Saat membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Welber Jardim pun bermain di posisi bek kanan. Jardim cukup solid memainkan posisi itu. Kecepatannya memang tidak terlalu baik, namun umpan silang pemain saat satu ini sangat memanjakan penyerang. Belakangan Welber Jardim berubah posisi, ia lebih sering dimainkan di posisi gelandang, bertahan. Seperti yang dialami Trent Alexander-Arnold di timnas Inggris. Dengan bermain di posisi gelandang bertahan, Welber Jardim bisa semakin leluasa menggunakan kemampuan pengumpan yang ia miliki. Perpindahan posisi itu pun berubah sukses. Welber Jardim tampil konsisten sebagai gelandang timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Jardim bahkan mampu menjadi salah satu sumber kreativitas utama. Absennya Welber Jardim akan membuat Indra Safri mencari alternatif lain di lini tengah. Apalagi rekan duet Jardim, Kavyato Rizkis juga harus mengalami absen cedera. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri memahami absennya Welber Jardim dan Jens Leven di Sold on Us Cup 2024. Keduanya sedang dibutuhkan oleh klub masing-masing. Indra Safri pun menyatakan pihaknya tidak kehabisan pemain. Ada beberapa pemain baru yang akan segera dipanggil ke skuad timnas Indonesia U19. Kemungkinan ada beberapa pemain baru yang akan dipanggil. Kami akan berkumpul pada 11 Agustus 2024 dan mulai pemusatan latihan TC 1 hari berikutnya. Jelas Indra Safri. Terima kasih telah menyaksikan video berikut ini dengan selesai. Semoga bermanfaat info yang Game Uing sajikan, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Game Uing dengan menekan like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terupdate. Terima kasih. Untuk cinta ke tanah air, harumkan nama bangsa ini dengan gol kemenangan akhir.